Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang enggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah, maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada zam-zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya zam-zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ya ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ya ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap gadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya zuriyatam ba'duha. Ngene jogeman kula suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci, kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar itu masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama menjawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti cara Imam Ghazali zalat thiqah bil alfat, nanti keribetan apa orang kemudian enggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin iku tenan ta ora, karena ada kemungkinan majas kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya, madama nurun nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang.
Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono anake wong jare wong Palestina kok turunan ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktekno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen niku artinya mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior. Antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos, penting sampean iki sono paham lah. Nek paham banget ya ora bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngrangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa basa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temu iki hu ya. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngrangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jauza'u lintang jauza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa ikdu sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau te sira fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina.